Halo guys, berjumpa lagi dalam channel Sabar Fisika, Sabar ITERA. Kali ini kita akan membahas soal tutorial fisika dasar untuk materi kapasitor. Nah, kelas ini kita akan membahas untuk fisika yang mengambil mata kuliah 3 SKS ya. Jadi hari ini adalah pertemuan keempat. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Oke. Jadi kalian kalau misalnya kurang paham bisa melihat ataupun memutar video ini berkali-kali jika ada soal yang kurang paham. Oke. Nah, kita langsung aja bahas soal-soalnya yuk. Biar pada bisa ngerjainnya. Nah, di sini di soal nomor 1 itu dikasih tahu berapa tegangan yang diperlukan untuk muatan. Jadi di sini dikatakan muatan. Nah, untuk muatan di sini 7,2 min 5 coulomb pada plat kapasitor dengan kapasitansinya 6 mikrofarad nih dia. Nah, ingat di dalam soal fisika seperti biasa tidak lupa mengingatkan buat dulu diketahui apa ini diketahuinya. Diketahui satuannya C, berarti kalau satuannya C ini adalah muatan atau yang disebut dengan Q. Yang kedua adalah kapasitor 6 mikrofarad. Berarti kalau 6 mikrofarad ini apa? Berarti ini sama dengan C. Nah, C ini kapasitornya atau kapasitansinya dengan muatan 6 mikrofarad. Nah, pertanyaannya apa yang ditanya? Berapa tegangannya? Garis bawah ini berapa tegangannya? Berarti kita bisa gunakan rumus V sama dengan Q dibagi C. Atau kalau kita ketarik C itu sama dengan apa? C itu sama dengan Q dibagi dengan V. Berhubung ini yang ditanya adalah berapa tegangannya atau potensialnya, kita bisa cari, kita masukin nilainya. Kita sudah tahu dapat 7,2. Tulis ini 7,2 kali 10 pangkat min 5. Kemudian 7,2 dibagi 6. 7,2 dibagi 6 berapa hasilnya? Hasilnya adalah 12 volt. Nah, kenapa 12? Ini nanti 10 pangkat 6-nya minus 6, ini jadi naik jadi atasnya 6. 10 pangkat 6 sama 10 pangkat min 5. Ini jadinya kan jadinya coret-coret ditambahin aja tinggal 10 pangkat 1. Pangkat plus 1 kali 7,2 dibagi dengan 6. Hasilnya adalah 12 volt. Oke, gampang kan? Nah, pada materi ini sangat gampang. Yang penting kalian adalah ngerjain soalnya. Kita lanjut soal nomor 2. Energi potensial. Oke, untuk listrik yang disimpan dalam kapasitor adalah 73 Joule. Kemudian kapasitansinya adalah 120 mikrofarad. Berapa beda potensial? Ingat beda potensial tuh V. Jadi di soal kapasitor ini pada materi ini kalian cukup konsepnya itu cuma gampang. Kalian cukup pertama itu bisa tahu muatan itu sama dengan C dikali dengan V. Kemudian kalian di sini harus hafal dengan energi potensial dari kapasitansi itu setengah CV kuadrat. Kemudian kalian pelajari juga plat sejajar di mana C sama dengan, kalian bisa lihat di sini epsilon 0 dikali dengan A bagi dengan D. Kemudian pelajari lagi tentang susunan paralel dari kapasitor tersebut. Kalau dia paralel gimana, kalau dia seri gimana. Nah, itu aja poinnya. Gampang di materi ini. Yang penting kalian bisa paham konsepnya. Cuman ini aja, dibolak-balik. Coba kita kerjanya. Ini aja. Oke, sekarang kita masuk ke soal. Nah, di sini sudah dikasih tahu beda potensial. Berarti beda potensial diketahui energi sama diketahui kapasitornya. Nih kapasitornya ada kapasitansinya adalah 120, diketahui 73,2 Joule energinya. Berapa beda potensial? Kita masukkan ke rumus ini aja, energi sama dengan setengah CV kuadrat. Berarti kalau V kuadrat berarti sama dengan, kan kalau dibalik jadi gini, V kuadrat sama dengan 2 dikali dengan energi E aja kita simbolkan dibagi dengan C. Maka kalau nyari V-nya aja, maka V sama dengan akar dari, di sini kita masukin angkanya sama seperti ini, 2 kali 73 dibagi 120 kali 10 pangkat min 6. Dapatnya 1,1 10 pangkat 3 volt. Oke, gampang bukan? Nah, lanjut nomor 3.
Akson adalah bagian dari neuron atau sel saraf yang mirip dengan ekor yang relatif panjang. Permukaan luar membran akson dengan konstanta dielektrik adalah 5. Ketebalan adalah 1 kali 10 pangkat minus 8, bermuatan positif, dan bagian dalam bermuatan negatif. Jadi, membran adalah sejenis kapasitor dengan asumsi bahwa membran bertindak seperti kapasitor paralel plat paralel. Kapasitor plat paralel dengan luas plat adalah ini A. Kita tahu ini kalau luas berarti ini A. Oke. Kemudian ada konstanta dielektrik, berarti yang mengisinya K. Kemudian ketebalannya itu adalah D. Nah, jadi kita bisa masukkan aja ke solusi ini yang seperti yang saya katakan tadi, bahwa C sama dengan konstanta dielektrik dikali epsilon 0 dikali A per D. Konstantanya 5, epsilon 0 nya 8,85, permitivitas ruang hampa kali 10 min 2 per M dikali dengan 5 kali 10 pangkat min 6 per meter kuadrat. Di sini per 1 kali 10 min 8, nanti dapat hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat minus 8 farad. Gampang bukan? Lanjut nomor 3. Dua kapasitor memiliki pemisah. Misalnya pemisah. Jadi lihat, kalian kalau mau baca tinggal lihat, pahami aja nih, ada K-nya. Kemudian kapasitor memiliki kapasitansi sama. Ingat, ini konsepnya nih. Ini ada kata konsep nih. Kapasitansi sama berarti C1 sama C2 sama. Nih. Nah, kalau sudah tahu konsepnya ini, maka konstanta dielektrik material plat persegi adalah 3. Berapakah konstanta dielektrik material lingkaran? Oke, yang ditanya adalah lingkaran. Oke, kalian perlu pahami di sini ada persegi, kemudian ada lingkaran. Itu aja konsepnya dulu. Nah, sebelum kita berbicara, berarti ini perbandingan, berarti C1 banding dengan C2. Inilah konsepnya. Anggap aja C1 itu persegi, C2 itu adalah lingkaran. Maka di sini dibuatnya luas plat lingkaran kita ketahui ini setengah L kuadrat pi R kuadrat gitu kan. Nah, karena di sini kita ketahui luas plat lingkaran adalah setengah L kuadrat. Maksudnya kenapa nih L setengah, Pak? Ini jari, jadi diameternya kan L. Jadi kalau jari-jarinya kan setengah L, berarti ini setengah PR. Ini sama kayak setengah PR kuadrat gitu deh. Kemudian ini luas persegi adalah A persegi sama dengan L. Oke, udah. Ibaratnya ini ada persegi, kemudian gini dia. Nah, jadi ini L di sini. Kalau yang ini kan lingkaran ini kan kita panggil R. R ini kan sama dengan setengah L. Itu dia. Makanya di sini buat setengah L. Nah, ini kemudian di sini kita tinggal bandingin aja C kali lingkaran epsilon 0 pi setengah L kuadrat dibandingkan dengan C sama dengan nih. Ini yang persegi yang ini. Kemudian ini yang lingkaran. Dibandingin. Kemudian kalau kita bandingin di sini, ini sudah dibandingin di bawah ini, D bisa dicoret nih. D bisa dicoret karena sama. Kemudian masukin angkanya, epsilon 0 bisa dicoret. Udah. K persegi ada nilainya, ada, masukin 3 di sini. Maka di sini dikali, makanya di sini dapatnya setengah, jadi seperempat naik ke depan, berarti ini langsung dapat nih 4 K persegi dibagi dengan pi. K perseginya 3, K dielektrik maksudnya, kemudian pi. Jadi dapatnya adalah K-nya ada 3,82. Gampang kan? Oke, kalau gampang pasti nanti tugasnya dapat 100 semua nih. Nomor 5. Kapasitor plat paralel memiliki kapasitansi. Oke. Ingat, kalian jangan pusing-pusing. Kalian harus tahu yang ditanya itu diketahui ini. Ini diketahui apa ini? Ini adalah tadi diketahui ini adalah C, kapasitansi. Kemudian diketahui luas. Kalau kalian sudah tahu ini, kalian bakal mudah deh ngerjainnya. Ini A. Kemudian ini apa? Jaraknya. Ini D. Udah. Berarti kalau ada D, ada C, ada A, berarti nyari apa? Ini cari namanya K dielektrik. Yang ditanya adalah K dielektrik. K yang ditanya. Ini dia. Maka kalau yang ditanya K, kalian tinggal masukkan persamaan ini, dapatlah nilainya nanti ini. Masukin aja. Udah tahu kan? C-nya sekian. Kemudian D-nya sekian. Ini D-nya di 1 kali 10 pangkat min 5. Epsilon 0-nya ini 8,85 kali 10 min 12. Kemudian A-nya 1,5. Dapatnya 5,3. Satuannya nggak ada karena dia dielektrik. Oke, lanjut nomor 6. Nomor 6, kapasitor memiliki kapasitansi. Oke, C-nya dapat lagi. Buat diketahui lagi, ada C-nya, Pak.
C-nya 2,5 kali 10 pangkat min 8 farad. Oke, lanjutnya dikasih tahu lagi beda potensialnya Pak. V-nya 450, P-nya 450 volt. Apalagi berapa banyak elektron? Elektron ini kalau kita hubungkan dengan muatan itu sama dengan N, atau boleh juga sama dengan Q dibagi dengan E. E ini adalah muatan satu muatannya. Jadi jumlah jumlah muatan dibagi dengan elektronnya, nanti dapat banyaknya. Nah, biasanya kalau di sini biasanya banyak muatan Qe itu gini. Qe itu sama dengan apa? N. Kalau kita bicara Qe, muatan elektron banyak muatan itu N dikali E. Berarti kalau nyari N berarti Q dibagi dengan satu muatan, satu elektron itu berapa banyak. Nah, jadi bisa kalau kayak gini kalian cari C sama V-nya dulu. Sudah dapat nih, C-nya 2,5, V-nya 450 volt, dapat Q. Nah, di sini di soal ada yang nggak dikasih tahu, yaitu muatan elektron. Muatan elektron sifatnya konstan baku. Jadi muatan elektron itu nilainya adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19. Ini kalian biasanya kalau kalian sudah sampai belajar fisika inti ataupun belajar nanti fisika modern, ini sudah tahu nih muatan-muatan tuh bahasanya lebih kecil-kecil lagi. Ini sudah dikasih nilai konstantanya, nilai konstannya tetap jadinya. Jadi tinggal bagi aja jumlah elektron, berarti Q bagi E 2,5 kali 10 min 8 dikali dengan 450 per 160. Ini kalau langsung dapatnya 7 kali 10 pangkat 13. Jadi jumlah elektronnya itu, muatannya itu senilai 7 kali 10 pangkat 13 atau sekitar 7 triliun ya. Ya sekitar itu deh, kurang 70 triliun malah. Jadi banyak ya. Lanjut nomor 7. Sebuah kapasitor dibangun dari dua kulit silinder. Jadi kalau dua kulit silinder itu yang panjang ini dan kulitnya gini, dan panjang gini boleh juga. Nah, di sini dikatakan bahwa konduktor konsentris. Jari-jari kulit silinder adalah 2,35 kali 10 min 3, atau kalau misalnya kita buatin 0,0235. Ini kalau dibuat lagi 2,0235. Dan jari-jari silindernya, jadi ada dua silinder nih, silinder yang dalamnya tuh yang ini nih maksudnya nih. Kemudian ada silinder luarnya, kulitnya lagi sampai keluar ini. Nah, ini nilainya ini. Nah, nilainya adalah 2,50 kali 10 min 3. Nah, pertanyaannya apa lagi? Ketika silinder membawa muatan yang sama, jadi muatan yang sama kelihatan ya. Nih, muatan yang sama dan muatan berlawanan besarnya adalah 1,7 kali 10 pangkat min 10. Medan listrik antara plat memiliki besaran rata-rata sebesar 4,2 10 pangkat 4. Berarti ini rata-rata ya, rata-rata volt per meter. Diarahkan radial keluar dari kulit dalam ke kulit luar. Tentukan besar beda potensial delta V yang ditanya. Kemudian kapasitansi yang ditanya C. Udah, kalian diketahui tahu yang ditanya itu dulu pertama. Nah, di sini dikatakan kulit konduktor adalah permukaan ekuipotensial. Apa itu ekuipotensial? EQ atau sama dengan EQ potensial. Nah, di sini dikatakan bahwa sehingga nilai rata-rata medan listrik E di antaranya ditentukan oleh sama dengan delta V dibagi dengan delta S. Di antara misalnya di antara ini. Nah, di antaranya ini, nah ini itu disebut dengan medan listriknya delta V per delta S. Jadi delta V ini bisa kita anggap sebagai perubahan tegangan. Besarnya beda potensial antara kulit dan delta S adalah jarak di antara keduanya. Jarak di antara keduanya nih ya satu, jarak ke sini itu delta S. Nah, jarak sama ini jari-jari kulit terluar R dikurangi jarak R ke dalamnya. Nah, jadi ada plat, jadi ibaratnya kapasitor itu di dalamnya ada, di luarnya ada lagi. Nah, di sini maka E sama dengan delta V ini bisa kita cari menggunakan rumus ini. Kalau kita punya delta V berarti sama dengan, di sini dikasih tahu delta V sama dengan medan listrik dikali dengan delta S. Jadi di sini ada medan listrik loh di pinggiran ini. Nah, medan listrik ini dikali dengan jaraknya, dapatlah perubahan energi potensial. Nah, di sini dikasih tahu kalau misalnya R luar kali R dalam berarti E-nya berapa? 4,2 nih. 4,2
4,2 ini adalah medan listriknya, potensial per meter. Nih, medan listrik, dikasih tahu medan listriknya nih. Kemudian R-nya 2,5 dikurang 2,35, maka dapatnya adalah 6,3 volt. Kalau dikali-kali, maka medan potensialnya 6,3 volt. 6,3 volt. Ini dia. Kalau untuk B-nya Pak, kapasitansi kapasitornya berapa? Kita tinggal masukkan ke rumusnya nih. C sama dengan epsilon 0 dikali A dibagi dengan diameter atau jarak, bukan diameter, jarak. Sebaliknya menggunakan rumus Q kali CV, di mana Q adalah besarannya, muatan pada salah satu silinder, dan V adalah besarnya. Beda potensial keduanya, nilai V sama dengan nilai V yang ditemukan di bagian A. Maka kita bisa gunakan C sama dengan Q per V. Q-nya berapa? 1,7. Dari mana 1,7? Nih, kan dia muatannya kan ini. Nah, 1,7 kali 10 nih, satuannya nggak ada, ini satuannya coulomb. Ini dia. Kemudian V-nya 6,3. Udah dapat nilai dari kapasitansinya. Oke, selesai untuk pertemuan 4 hari ini. Kalau ada pertanyaan silakan kita nanti diskusikan di grup WhatsApp ataupun nanti bisa di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.